Halo teman-teman, hari ini kita akan mempertarungkan saham-saham perusahaan sawit. Ada 3 yang di-request oleh teman-teman kita ya. Saya urutkan dari yang terbaik menurut saya terlebih dahulu. Ya, pastinya ada TAPJI nomor 1. Yang nomor 2 adalah ANJT. Lalu yang ketiga, ini akan kita bahas terlebih dahulu ya, yakni adalah DSNG di posisi terakhir. Tapi apakah DSNG ini memiliki fundamental yang jelek? Sebenarnya enggak sih ya. Ketiga-tiganya ini oke juga seperti saham farmasi yang kita bahas kemarin. Tiga-tiganya oke banget. Dan ini sawit juga, tiga-tiganya juga oke banget yang di-request oleh teman-teman kita ya. Memang ini membuat kita bingung sih memilih antara ketiga ini karena semuanya layak investasi. Cuman kita kalau disuruh untuk memilih yang terbaik pasti ada ya. Nah, saya udah urutkan. Sekarang kita akan bahas yang posisi terbawah terlebih dahulu ya, yakni adalah Dharma Satya Nusantara Tbk dengan kode emiten DSNG atau kita panggil aja DSNG. Dari sejarahnya terlebih dahulu yang bergerak di bidang sawit ini didirikan pada tanggal 29 September tahun 80 ya. Awalnya mereka bergerak di bidang industri kayu, tetapi akhirnya mereka terjun ke pasar kelapa sawit juga. Ya. Nah, jadi untuk prospek daripada DSNG ini ya kita tahu sendiri ya, sawit itu memiliki pasar yang luas banget di pasar Asia kebanyakan. Jadi untuk prospeknya sih oke ya. Palingan sekarang kita lihat pemegang sahamnya terlebih dahulu. Ada Triputra Investindo Arya. Kalau kita baca di sini sih beritanya sih kebanyakan tentang YOTNC ya. Jadi kita skip aja dulu. Langsung aja kita lihat laporan keuangan daripada DSNG ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimana hasilnya? Yuk kita langsung pindah ke sana. Dan beginilah penampakannya. Kita mulai dari pemegang sahamnya. Tadi kita udah bahas Triputra Investindo Arya memegang sebesar 27,63%. Lalu porsi publik 33,12%. Ini masih aman. Langsung aja kita pindah ke laporan keuangannya yang sudah sangat update sampai kuartal kedua tahun 2022, di mana untuk net profitnya 400 miliar rupiah. Kita coba cek apakah benar di PDF-nya yang sudah mereka sajikan di edx.co.id. Untuk melihat laporan keuangannya satu ini, mata uang pelaporannya itu memakai rupiah. Lalu pemulatannya dalam bentuk jutaan. Jadi kita perlu kali 1 juta untuk melihat laporan keuangannya ya. Di sisi net profitnya bagaimana? Laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 462 miliar rupiah. Di RT bisnis juga akurat ya, dengan PER-nya 6,07. Wow, bayangkan teman-teman ya, posisi terakhir aja PER-nya sebagus ini. Gimana dengan posisi kedua dan apalagi yang pertama ya? Kita akan lihat sama-sama. Lalu di sisi liquidity-nya kurang hasilnya pas banget 105% ya. Itu berarti aset lancarnya cuman lebih besar sedikit aja dari liabilitas jangka pendeknya. Untuk aset lancarnya 2,8 triliun, liabilitas jangka pendek 2,6 triliun ya. Jadi cuman beda dikit aja sih. Jadi tak apa-apalah karena masih sanggup untuk bayar hutang jangka pendek. Turnover hari ini sesi pertama juga 8,3 M. Jadi DSNG ini menarik. Lalu selanjutnya bagaimana dengan saingan-saingannya? Kita bahas yang posisi kedua sekarang dengan nama ANJT. Baik, inilah posisi kedua saham sawit yang akan kita pertarungkan pada hari ini, yakni Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode emiten ANJT atau kita panggil aja ANJT. Dari sejarahnya terlebih dahulu produsen sawit yang satu ini ya. Sebelum mengubah namanya menjadi ANJ, perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April tahun 93 dengan nama PT Austindo Teguh Jaya atau disingkat ATJ, dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Sekarang juga kebanyakan masih sama bisnisnya ya. Pada tahun 2012, sejalan dengan visi kami yang baru untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia, mulai berkonsentrasi pada minyak kelapa sawit seraya mengembangkan bisnis agribisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya ya. Bagian kedua dari visi kami adalah menjadi perusahaan yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan alam, yang tercermin dalam komitmen kami untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara tanggung jawab kami terhadap manusia, planet, dan kemakmuran bagi semua pemangku kepentingan kami. Saat ini perseroan memanfaatkan kemampuannya yang diakui
dalam praktik agronomis terbaik, inovasi, dan efisiensi guna mengembangkan bisnis agribisnis baru dalam pemanenan, pengolahan sagu, dan sayuran. Tahun 2013 mereka melakukan IPO dengan menerbitkan sebanyak 10% dari saham mereka. Ya, untuk produk-produk mereka seperti yang tadi disebutkan ya, ada sawit, sagu, edamame juga ada, yaitu sejenis keluarga kacang kedelai. Lalu ada energi terbarukan ya. Saya lumayan tertarik dengan energi terbarukannya ini karena ini adalah sektor yang saya lumayan suka ya. Mereka membangun pembangkit listrik tenaga biogas yang berlokasi di perkebunan Pulau Belitung. Adalah yang pertama dimiliki ANJ. Pembangkit ini dibangun dan dikelola PT Austindo Wind Energy yang tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari perkebunan. Hal ini dilakukan dengan mengikat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan limbah cair ke pabrik kelapa sawit dan membakarnya untuk menghasilkan listrik. Ini dia. Ya, namanya sih ada Wind sih. Cuman ya masih tenaga biogas, bukan tenaga bayu ya atau tenaga angin. So, untuk prospeknya bagaimana ANJT ini ya? Tentu saja juga baik sih. Apalagi mereka juga bergerak di bidang energi biogas yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yap, jadi nggak heran mereka bisa masuk ke posisi kedua. Untuk pemegang sahamnya ada Austindo Kencana Jaya. Kalau kita baca di sini juga aman-aman aja. Ya, aman-aman aja. Jadi selanjutnya kita lihat dari sisi fundamentalnya di PDF mereka yang saya sudah download dan di RT Business. Jadi langsung saja kita pindah ke sana. Dan beginilah fundamentalnya teman-teman. Kita lihat dari pemegang sahamnya dulu. PT Austindo Kencana Jaya memegang 40,846%. Mirip dengan memimpin dengan Nurani, juga sama ya. Porsi masyarakatnya 8,12%. Ya, lalu selanjutnya kita lihat laporan keuangan mereka yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Net profitnya 289 miliar rupiah. Kita coba baca di PDF-nya untuk membaca mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar Amerika. Ini hitungnya pasti susah banget. Kurs konversinya 14.848 rupiah. Ya, dalam bentuk satuan sih. Jadi kita kalikan 15.000 lah gitu sih, biar lebih mudah. Untuk selanjutnya kita lihat laporan laba rugi ya. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas Indo itu 19 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan ke bentuk dolar ke entitas Indo ya. 19 juta. Itu berarti sekitar 200-an miliar rupiah deh. Jadi ya kurang lebih 289 miliar rupiah ya. Untuk net profitnya di RT Business yang sudah dirupiahkan sehingga menghasilkan PR-nya 4,92 kali. Ini wow, bagus banget. Ini udah bisa masuk watchlist premium saya. Kemarin juga mereka sempat masuk pas awal bulan Agustus, cuman saya keluarkan karena waktu itu kenaikannya cukup signifikan ya. Kita lihat di sini kenaikannya 1 bulan yang lalu ya. Mereka sempat mencapai harga 890 rupiah. Yap, pas awal bulan. Dan akhirnya saya keluarkan, tapi sekarang udah mulai lebih turun dan udah bisa masuk ke dalam watchlist premium saya lagi sih. Nanti kalau saya udah bikin video ini udah selesai, saya mau masukkan lagi ANCT ini bersama dengan TAPJI ya. Lalu selanjutnya kita berpindah ke liquidity. Korelasinya 190%. Ini berarti hampir 2 kali lipat ya aset lancarnya dibandingkan hutang jangka pendek. Jumlah aset lancar 91 juta US dollar. Lalu liabilitasnya 47 juta US dollar. Itu berarti hampir 2 kali lipat lebih besar. Bagus. Untuk turnover harian mereka pada sesi pertama cuma 351 juta rupiah. Ini sih bisa dibilang cukup sepi sih. Pak NJT apakah akan masuk ke dalam watchlist premium saya? Well, saya coba masukin dulu deh. Karena ANCT ini ya di sisi fundamental masih oke ya. Untuk turnover juga hampir 1M. Jadi kita masukkan dulu. Kalau memang misalnya dalam ke depan turnovernya masih sepi, saya baru keluarkan lagi. Gitu aja sih. Jadi ANJT sampai di sini. Sekarang kita masuk ke jawara kita, yakni adalah TAPJI. Dari berbagai video sawit yang sudah saya tayangkan, TAPJI ini nggak pernah tidak juara satu. Ini tentunya hal yang baik ya. Jadi langsung aja kita sambut pembahasan daripada TAPJI juara satu kita. Dan inilah pembahasan TAPJI, Triputra Agro Persada Tbk dengan kode emiten TAPG atau TAPJI.
Kita mulai dari sejarahnya, sederhana banget sih. Mereka cuman bergerak di bidang sawit dan karet ya. Berbeda dengan ANJT yang ada bergerak di bidang sawit, sagu, edamame sampai energi terbarukan. Untuk TAPJ ini mungkin lebih efisiensi kali ya. Jadi sehingga mereka dapat mendapatkan laba yang cukup besar sampai bisa juara satu. Bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta perkebunan karet ya. TAP Group telah beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan satu perkebunan karet. Ada 17 pabrik kelapa sawit dan satu pabrik Rips Smoke Sheet ya. Ini yang untuk karet punya. Dan 4 kantor cabang perusahaan anak di Jambi dan Kalimantan, Indonesia. Serwa memiliki luas area perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 158.000 hektar dan perkebunan karet seluas 1.400 hektar. Bersama anak-anak perusahaan berkomitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedikit info, untuk minyak kelapa sawit itu dipakai untuk dalam konsumsi seperti minyak goreng ya. Tapi kalau inti kelapa sawit itu biasanya nggak buat konsumsi dalam bentuk makan ya, bukan ya. Tapi konsumsinya dalam bentuk seperti sabun ya, kayak sabun gitu ya. Nah itu untuk inti kelapa sawitnya. Nah mereka didirikan pertama kali pada tahun 2005 ya dengan nama PT Alam Permata Indah. Namun setelah berdiri di tahun yang sama juga berubah nama menjadi Triputra Agro Persada. Gitu sih teman-teman. Jadi ya bisnis mereka lumayan simple, cuman meskipun simple memberikan cuan yang luar biasa kepada TAPJ ini ya. Jadi banget prospeknya juga oke. Kita lihat pemegang sahamnya ada Persada Capital Investama. Kalau kita baca di sini sih oke-oke aja ya. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya di RT Bisnis dan di PDF yang sudah mereka upload di idx.co.id. Langsung aja kita pindah. Dan beginilah penampakan daripada TAPJ. Untuk tadi kita sudah bahas, Perdana Persada Capital Investama memegang 23,243%. Lalu porsi masyarakatnya 14%. Ini masih aman. Langsung aja kita lihat laporan keuangan mereka yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Untuk net profitnya besar banget, 1,78 triliun rupiah. Kita coba lihat di PDF-nya. Ini untuk mata uang pelaporannya memakai rupiah ya untuk hutangnya ya. Ada yang dibiarkan kosong tapi tetap disajikan. Baik, nah ini dia laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 1,779 triliun rupiah, atau kalau dibulatkan di RT bisnis itu 1,78 triliun rupiah. Bagus, dengan pernya bagus banget ya, ini benar-benar jawara. Pernya 3,88 triliun rupiah. Maksud saya 3,88 kali lipat ya PR-nya, jadi bagus banget. Untuk liquidity, kurang hasilnya juga bagus, 180% ya. Kita coba cek di bagian perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya ya. Oke, kita lihat dulu liabilitas jangka pendeknya berapa. Ini panjang banget sih. Ini dia, 1,9 triliun. 1,9 triliun aset lancarnya itu harusnya 4 triliun gitu. Di bagian mana ya? Nih 3,5 triliun malahan ya. Wow, berarti lebih besar ya, bagus banget. Untuk turnover pada sesi pertama itu juga bagus, 9,62 miliar rupiah. Inilah kenapa TAPJ bisa masuk ke dalam watchlist premium saya, bertahan selama berbulan-bulan untuk sektor kelapa sawit ya. Kalau ANJT sih masih keluar masuk karena memang PR-nya itu masih di ujung tanduk, nggak terlalu masuk ke dalam untuk yang lebih amannya ya. Jadi gitu aja sih pembahasannya. Gimana teman-teman, mana yang lebih menarik menurut teman-teman? Kayak saya sih pastinya TAPJ dong, karena ya valuasinya masih murah dan hampir perfect di semua bidang. Jadi kalau disuruh pilih sih saya lebih suka TAPJ sih. Kalau ANJT sih masih oke lah, saya juga bisa diversifikasi ke sana. Tapi kalau untuk DSNG karena belum masuk watchlist premium sih mungkin saya nggak beli ya. Tapi kalau teman-teman mau beli DSNG juga nggak apa-apa. Diversifikasi ketiga saham ini juga oke banget sih. Prospeknya juga cerah, kelapa sawit dibutuhkan oleh orang banyak. Demikian pembahasan ketiga perusahaan sawit ini.
Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.